Oh. Kopi mana kopi? Aja. Oke, WhatsApp. Biasa. Di mana-mana bahas tentang Dilan. Di dunia nyata, di dunia maya, semuanya bahas tentang Dilan. Ya emang gini kalau film-film yang percintaan itu orang-orang anak-anak muda itu kayak gimana gitu, terlalu lebay mereka itu. Saya nggak suka kalau film-film yang percintaan seperti itu. Tapi jangan lupa tonton film parodi Dilan saya. Ini klik aja di atas ini. Ya, nanti mau muncul, klik aja di situ, nanti akan muncul videonya. Nanti kalian tekan lagi untuk menontonnya. Jangan lupa filmnya bagus. Nanti komen. Nah, kali ini saya bukan membahas film atau percintaan ya. Jadi di sini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita bisa menonton film selain di bioskop. Ya, kalau kalian belum tahu, zaman sekarang itu udah canggih. Jadi tidak hanya di bioskop kita bisa menonton sebuah film. Ya, seperti film Dilan ini kan sudah tayang di bioskop ya dari beberapa hari lalu, atau mungkin sampai sekarang masih tayang. Saya nggak tahu, di sini nggak ada bioskop soalnya. Makanya saya buat video ini untuk membantu atau menambah informasi bagi kalian yang senasib seperti saya, yang tinggal di daerah terpencil yang tidak ada bioskop, yang mall pun juga tidak ada, cuma mini market yang ada di sini. Seperti yang kita tahu, di internet ini banyak sekali situs-situs yang menyediakan film untuk di streaming atau di download secara gratis ya. Kualitasnya bagus juga, tapi situs-situs itu ilegal. Jadi mereka tidak memiliki hak atas film-film mereka itu untuk disebarluaskannya, untuk diberikan kepada kita untuk kita download. Itu sama saja seperti membajak. Jadi kita menyebarluaskan sebuah hal atau sesuatu yang milik orang lain tanpa izin mereka, begitu. Jadi ya saya mengerti mungkin seperti saya ya, kita tinggal di daerah terpencil yang tidak ada bioskop, ataupun mungkin kita tidak punya uang untuk menontonnya secara resmi di bioskop, begitu. Tapi itu tetap saja namanya tidak menghargai pemilik film dan orang-orang yang terlibat di dalam film. Kita menonton film mereka, karya mereka, usaha mereka, keringat mereka secara gratis. Mereka itu butuh upah ya, butuh pokoknya mereka itu butuh makan. Jadi mereka membuat sebuah karya itu kan pekerjaan mereka. Jadi ya mereka tetap mengharapkan hasil dari karya mereka. Jadi kita semampu kita harus hargai mereka. Beli tiketnya untuk nonton itu memang resmi. Jadi mereka dapat uang dari situ, para pembuat filmnya itu. Dan kalau kita tidak bisa pergi ke bioskop, ada cara lain yang memang legal, yang tidak merugikan para pembuat film itu. Jadi kali ini kita akan bahas tentang itu. Ada 3 pilihan lah untuk menikmati film selain melalui bioskop. Yang pertama tentu saja televisi ya. Kalau televisi kita bisa menontonnya secara gratis asal kita punya televisi, kita punya remote, kita berlangganan atau mungkin ada berlangganan saluran seperti itu. Lalu yang kedua, kita bisa pergi ke situs-situs online yang menyediakan film yang memang legal. Jadi mereka membayar kepada pembuat film itu, mereka membeli hak menyebarluaskan. Pokoknya seperti membeli begitu filmnya agar mereka bisa taruh di situs mereka agar orang lain bisa tonton. Jadi situs-situs seperti itu yang legal. Tapi kalau situs-situs yang menyediakan film tanpa memberi apapun kepada pemilik filmnya, itu namanya membajak dan itu ilegal, dan itu memang melanggar hukum. Jadi situs-situs yang akan saya sebutkan ini memang situs-situs yang mendistribusikan atau menyebarluaskan film itu memang secara legal ya. Tenang saja, ada yang gratis di sini, jadi kalian tinggal nonton cuma pakai kuota internet dan HP. Tapi ada juga yang berlangganan. Ya oke, langsung saja. Yang pertama ada vodo.net. Nah, di sini banyak sekali film-film yang tersedia ya, yang bisa kalian download secara gratis dan tentu saja legal. Nah, misalnya kalian mau pilih film ini nih, kalian mau tonton film ini. Nah, setelah dibuka, di sini ada trailernya ya. Di sini cuma ada trailernya. Kalau kalian mau menontonnya secara full, kalian harus mendownload. Kalau kalian mau tonton trailernya dulu ya, kalian tekan saja di situ. Nah, di sini akan diputar trailernya. Kalau kalian mau mendownloadnya, tekan saja di situ, ada tulisan Watch Now. Kalian tekan situ. Nah, di sini kalian harus mendownload torrentnya. Untuk panduan cara downloadnya yang lengkap, tekan saja di kanan atas itu. Iya, di situ saya membuat video khusus tentang cara mendownload di vodo.net ini. Cara mendownloadnya dari awal sampai akhir. Jadi tekan saja di atas itu, tonton videonya sampai habis. Oke.
Selanjutnya ada snagfilms.com. Di sini juga banyak sekali film-film yang kalian tidak akan dapatkan di bioskop ataupun di televisi ya. Banyak sekali film-film dokumenter dan lain-lain yang mungkin kalian belum pernah tonton. Kalian bisa pilih di sini, ada berdasarkan history, youth and education, athlete, their triumphs atau apa itu. Pokoknya yang film-film yang bermutu tentu saja. Nah, misalnya kalian mau menonton film, kalian tekan saja. Setelah itu kalian buka, langsung tonton seperti ini. Tapi di situs ini ada beberapa film yang tidak bisa ditonton dari Indonesia. Jadi kalau kita di Indonesia, kita tidak bisa menonton beberapa film di situs ini. Tapi ada cara untuk mengakalinya. Jadi kita bisa menonton, yaitu dengan menggunakan VPN. Kalau kalian belum tahu, ya tekan saja di kanan atas itu ya, di situ tekan saja. Di situ ada panduan cara menggunakan VPN untuk menonton film di snagfilms.com ini. Selanjutnya, bagi kalian para penggemar drama Korea, di sini ada situs viki.com ya. Di sini banyak sekali film-film drama Korea yang bisa kalian pilih, yang bisa kalian tonton secara gratis dan juga legal tentu saja. Kalau kalian mau mulai menonton, ya buka saja filmnya, pilih lalu buka seperti ini. Setelah itu kalau kalian scroll ke bawah, di situ ada about, yaitu tentang filmnya, lalu ada review, komentar dan lain-lain. Itu kalau ke bawah. Nah, di sini kalian bisa memilih episode mana yang mau kalian tonton ya, tekan saja see all situ. Lalu di situ setelah itu akan muncul semua episode dari film ini, kalian tinggal pilih. Ya misalnya kalian mau menonton episode 1 ya tinggal pilih, buka saja. Setelah itu kalian tonton. Nah, jadi ini dia tampilan pemutar film di viki.com ya, tidak full screen dan juga akan muncul iklan. Jadi ini mirip-mirip seperti YouTube. Jadi di saat kalian menonton film, nanti akan ada iklan yang muncul di awal, di akhir ataupun di tengah-tengah filmnya diputar. Kalau kalian mau menonton secara full screen dan juga tanpa iklan, kalian bisa membeli Viki Pass-nya. Jadi kalian harus berlangganan per bulan atau per tahun. Kalian bayar ke Viki ini agar kalian bisa menonton film lebih lengkap ya dari viki.com, lebih banyak film yang bisa kalian nikmati, lalu tanpa iklan dan juga full screen. Kalau kalian mau tahu cara panduan lengkapnya, bagaimana cara berlangganan atau mendapatkan Viki Pass di viki.com ini, kalian tekan saja itu di kanan atas ya, itu tekan saja. Nah, di situ akan ada panduan bagaimana cara berlangganan dan juga mendapatkan Viki Pass di viki.com. Next ada archive.org ya, ini merupakan situs internet archive yang dia seperti gudang di internet. Jadi ada banyak hal-hal, bukan cuma film, ada musik, acara televisi, video-video lama, video-video viral, video-video, pokoknya banyak sekali di sini. Yang hal-hal yang ada di sini mungkin tidak akan kalian temukan di situs-situs lain. Jadi ini seperti gudang lah, seperti itu. Kalau kalian mau mencari film, tekan saja ini fitur films. Pokoknya yang ada tulisan filmsnya itu berarti isinya film-film. Nah, di sini ada genrenya, ada horor, lalu ada film komedi, lalu ini banyak sekali di sini, kalian tinggal pilih. Yaitu kalau kalian pilih komedi, buka saja komedi. Ya, setelah terbuka seperti ini, kalian tinggal pilih film komedi apa yang mau kalian tonton ya. Banyak sekali di sini, film-film lama juga ada, bahkan film-film yang tentang Charlie Chaplin ini ada di sini, kalian tinggal pilih. Banyak sekali ya. Kalau kalian mau, misalnya kalian mau pilih film ini, misalnya kalian tekan saja. Nah, itu tekan saja. Kalau kalian mau nonton, tekan saja tombol play di tengah itu ya. Kalau kalian mau menontonnya secara layar lebar ya, tekan saja di sudut kanan bawah itu ya, tekan saja seperti itu. Saya sarankan kalian menggunakan UC browser ya, supaya supaya ada tombol mendownloadnya itu di sebelah kiri. Jadi kalian bisa mendownloadnya langsung menggunakan UC browser ya. Lihat seperti ini, filmnya sedang mendownload. Kalau di browser lain tidak bisa atau mungkin agak susah untuk mendownload.
Kalau kalian mau mencari film berdasarkan judul, tekan saja di search itu di atas ya. Ada gambar kaca pembesar itu, tekan saja di situ. Nah, setelah itu akan muncul kolom search-nya ya. Nah, kalian tekan saja advanced search itu. Tekan di situ. Setelah itu akan muncul kolom advanced search ya. Nah, di sini kalian di title kalian tulis judul film yang mau kalian cari ya. Di title sini tulis saja misalnya Star Wars. Lalu kalian ke bawah. Di media type kalian pilih movies ya, kalau kalian cari film. Situ pilih new movies. Setelah itu kalian search. Tekan tombol search itu. Ya, setelah itu akan muncul semua video atau film yang berjudul Star Wars. Ya, banyak sekali di sini. Memang di situs ini kalau kalian mau menemukan video atau film yang kalian inginkan memang agak susah, karena di situs ini itu di dalamnya itu sudah terlalu banyak isinya. Jadi kalau untuk mencari sebuah film berdasarkan judul begitu agak susah ya. Kalian harus lebih sabar dan lebih bekerja keras lagi untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Jadi pergunakan saja fitur-fitur yang ada di advanced search yang tadi itu dengan maksimal. Kalau memang sudah tidak ada ya berarti memang tidak ada film yang kalian cari itu. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang bisa kalian temukan di sini. Nggak cuma film, ada video, musik, rekaman suara, rekaman video, acara televisi, dokumen-dokumen juga kalian bisa temukan di sini. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang bisa kalian temukan di sini yang mungkin tidak akan kalian temukan di situs-situs lain atau situs-situs biasa lainnya. Next ada popcornflix.com ya. Di sini banyak sekali juga film-film yang bisa kalian tonton secara gratis dan legal. Kalian bisa pilih berdasarkan genre. Ya, misalnya kalian mau menonton film ini, kalian tekan saja. Setelah itu pilih play movie. Nah, di sini ada keterangan kalau video ini atau film ini tidak ada di daerah kita ya, atau di Indonesia. Jadi kalau kalian mau menonton film-film yang ada di Popcornflix ini, kalian harus menggunakan VPN untuk mengakalinya. Kalau kalian masih belum tahu cara menggunakan VPN, tekan saja di kanan atas itu. Ya, di kanan atas, tekan saja. Di situ nanti akan ada video tentang cara menonton film yang tidak bisa diakses di Indonesia menggunakan VPN. Selanjutnya ada hulu.com. Nah, di sini merupakan situs yang memiliki banyak film-film atau acara televisi yang top-top ya. Kalau dibandingkan situs-situs yang sudah disebutkan tadi, situs ini yang paling bagus karena lebih banyak film-film top-topnya. Tapi di situs ini tidak gratis ya kalau mau menonton film, jadi kalian harus berlangganan per bulan atau per tahunnya untuk menikmati film-film yang ada di sini. Ya, kalian tekan saja itu tulisan start your free trial. Selanjutnya akan ada pilihan paket langganan yang bisa kalian pilih. Ya, kalau yang limited komersial ini merupakan paket termurah, kalian dikenakan biaya $7,99 per bulan. Ya, kalian bisa baca keterangannya di situ. Kalian mendapatkan full season of exclusive series, lalu ada episode-episode dari film-film, lalu ada film-film klasik, lalu ada film-film hit, acara anak. Tapi kalau kalian membeli paket yang ini, kalian masih akan menemukan iklan ya di video-video. Jadi akan ada iklan tapi lebih sedikit. Paket yang kedua ada no komersial, yang artinya tanpa iklan. Jadi paket ini seperti paket yang pertama tadi tapi tanpa iklan. Jadi agak mahal sedikit, $11,99 per bulan. Yang ketiga dan terakhir ini merupakan paket termahal ya, $39,99 per bulan. Kalau kalian membeli paket ini, kalian bisa menikmati seluruh film, video, dan acara televisi yang ada di hulu.com ini. Kalian bisa menikmati semuanya tanpa iklan, jadi kalian akan sangat-sangat nyaman. Kalau kalian mau berlangganan, tekan saja pilih paket yang kalian inginkan, lalu pilih select. Setelah itu masukkan email, password email, nama kalian, tanggal lahir, gender,
Ya ini seperti beli online lah, lalu continue. Ya pokoknya kalau yang pernah beli barang online pasti tahu caranya, pasti mengerti. Kalau yang belum tahu ya belajar lah, jangan berharap disuapin terus. Lanjut ada Viewster.com. Nah, di sini bagi kalian para pencinta anime, di sini banyak anime-anime yang disediakan gratis ya, daripada kalian download One Piece bajakan dan ilegal. Tahu-tahu kalian nonton anime di sini yang memang nyata-nyatanya gratis ya. Jadi kalian bisa nonton secara legal dan tidak melanggar hukum. Ada juga film-film biasanya ya, film-film orangnya selain anime, tapi animenya juga banyak sekali di sini. Kalian bisa pilih sesuka kalian ya. Kalau mau nonton seperti biasa tekan saja, nanti akan terbuka filmnya. Setelah itu tekan play, lalu nikmati filmnya. Next, bagi kalian para pencinta film-film klasik ya, di sini ada cinemaclassiconline.com ya. Di sini banyak sekali film-film klasik yang mungkin kalian belum pernah tonton, jadi silahkan nikmati sepuasnya. Ya kalau mau tonton seperti biasa tekan saja buka. Setelah itu akan muncul filmnya. Ya, untuk menonton tekan saja play seperti biasa. Ini filmnya diambil dari YouTube, jadi kita tidak bisa mendownloadnya ya. Jadi situs ini itu merupakan situs yang akan mempermudah pencarian kalian kan. Kalau di YouTube itu kan agak susah carinya. Jadi situs ini bisa mengambil video-video bukan hanya dari YouTube tapi dari berbagai sumber. Pokoknya yang intinya filmnya film-film klasik. Selanjutnya kalian bisa scroll ke bawah, di situ ada purchase on DVD yang artinya membeli dalam bentuk DVD. Jadi di situs ini kalian tidak bisa mendownload gratis disimpan di HP begitu. Kalian hanya bisa memilih antara kalian menstreaming langsung dari situsnya, menonton langsung dari situsnya. Kalau tidak kalian bisa membeli DVD-nya. Selanjutnya ini juga untuk kalian para penggemar film-film klasik. Di sini ada retrovision.tv. Di sini juga banyak film-film klasik yang bisa kalian tonton ya, kalian tinggal pilih. Kalau mau menonton tekan saja read more itu, tekan, setelah itu akan muncul filmnya. Kalian tinggal tonton seperti biasa, tekan saja play. Setelah itu nikmati film klasiknya. Yang terakhir ada moviesfoundonline.com ya. Di sini banyak sekali film-film yang gratis dan legal yang mungkin kalian tidak pernah tonton dan kalian tidak akan temukan di situs-situs lain yang biasa. Kalau mau nonton tekan saja film yang mau ditonton, setelah itu tekan play dan nikmati film gratisnya dan legal. Oke, itu dia situs-situs yang bisa kita kunjungi untuk menikmati film. Ada yang gratis, ada yang berbayar, dan tentu saja legal, tidak melanggar hukum dan juga tidak merugikan pemilik dan pembuat film. Selanjutnya kita beralih ke aplikasi ya. Saya nggak tahu, saya nggak akan bahas kalau yang di iPhone karena saya nggak punya iPhone, jadi saya juga nggak terlalu tahu. Kalau di Android yang aplikasi yang top sekarang ini ada IMDb. IMDb ini dia seperti gimana ya? Seperti tempatnya untuk mencari informasi dari sebuah film yang kita cari. Misalnya kalian mau cari film tentang Avatar, di situ akan disajikan keterangannya siapa-siapa di situ, jalan ceritanya, trailernya. Jadi situ nggak ada film fullnya dari awal sampai akhir, cuma ada trailernya. Jadi cuma ada trailer, informasi tentang film itu, lalu case-nya siapa saja, produsernya, direkturnya, siapa-siapa itu di situ. Jadi kalian lengkap. Bagi kalian para pencinta film, kalian harus download aplikasi itu ya. Selanjutnya ada HOOQ. Itu adalah aplikasi yang yang sudah banyak orang ketahui ya. Aplikasi itu dulu aplikasi itu boleh gratis, tapi sekarang sekalian sudah harus berlangganan per bulannya. Jadi kalian harus membayar tiap bulan untuk menikmati film-film yang ada di situ. Tapi tenang saja, kalau kalian berlangganan kalian tidak akan menyesal karena banyak sekali film-film yang tersedia di aplikasi itu. Jadi kalian bisa tonton sepuasnya dengan legal. Terakhir ada View. Nah ini bagi kalian para penggemar drama Korea juga ya. Jadi banyak sekali drama-drama Korea di situ. Kalian bisa tonton. Ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Jadi kalian lihat di situ, kalian berbayar dan kalian baca di situ berbayarnya gimana. Saya juga nggak tahu kalau di View itu. Tapi ada juga yang gratis. Jadi kalian ya kalau nggak ada uang tonton aja yang gratis. Itu kan gratis. Ya emang gratis, bukan karena
kalian membajak itu memang disediakan gratis, jadi tidak merugikan pemilik film. Nah, tapi ada kekurangan dari cara-cara yang saya sebutkan tadi. Kekurangannya adalah biasanya film-film baru itu lama akan ada di situs-situs tersebut atau di aplikasi-aplikasi tadi. Misalnya film Dylan ini baru ada di bioskop ya, yang resminya itu Dylan itu baru di bioskop. Jadi di HOQ, di situs-situs yang tadi itu belum ada ya, karena memang itu juga tergantung dari yang punya filmnya mau mendistribusikannya lewat bioskop doang atau nanti mau disiarkan di televisi juga, kan pihak dari televisi atau pihak dari saluran televisi RCTI misalnya begitu kan nanti akan membeli hak siaran atau hak peredaran film Dylan, nanti akan tayang di televisi. Tapi itu masih lama prosesnya. Jadi mungkin ya kalau misalnya hari ini di bioskop udah ada film baru gitu, ya nanti di situs-situs yang resmi begitu atau di televisi atau di aplikasi itu nanti mungkin ya beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun kemudian. Jadi ya itu kekurangannya, agak lama nanti akan datang film-film yang baru atau yang top-top itu biasanya kan, soalnya kan mereka itu harus membeli dulu itu film itu. Jadi ya memang mungkin kalau kemahalan jadi ya mereka nggak beli, jadi nggak akan ada di situs televisi ataupun aplikasi, atau mungkin orang yang punya filmnya belum mau mendistribusikan selain di bioskop. Jadi ya itu kekurangannya. Jadi agak lama untuk kalian menikmati film-film baru, contohnya seperti Dylan ini. Jadi mulai sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana cara menonton film yang legal dan juga yang tidak legal, yang ilegal. Ya saya mengerti rakyat Indonesia memang ya maunya gratis, tapi ya kalau memang kalian punya uang ya sisihkanlah untuk menghargai para pembuat film, menghargai usaha mereka, menghargai keringat mereka dalam membuat sebuah film yang memang butuh waktu, butuh tenaga, butuh pemikiran yang memang sangat dalam ya, memang sangat keras itu mereka itu. Jadi ya kalau kalian punya uang lebih, kalian kalau di aplikasi atau di situs yang legal itu ya kalian berlangganan lah ya. Jadi ya memang kalian jangan terlalu mengharapkan yang gratis ya. Kalau yang gratis, film-film yang gratis itu biasanya film-film yang sudah lama sekali, yang pemilik filmnya yang memang sudah malas mau cari uang dari film mereka yang sudah lama itu. Jadi ya mereka sudah gratiskan, ataupun film-film dokumenter seperti film-film yang merekam kejadian perang seperti itu biasanya gratis. Lalu film-film yang memang pembuatnya itu tidak menginginkan uang dari karya mereka. Jadi kalau kalian suka film-film seperti Hollywood seperti itu tidak ada yang gratis kalau yang Hollywood itu, karena mereka itu perusahaan yang butuh uang ya, yang memang mencari uang. Jadi kalau kalian mengharapkan gratis ya kalian hanya dapat menikmati film-film yang jadul dan juga yang mungkin ya kurang top lah seperti itu. Karena ke bioskop pun kan bayar tiket. Jadi kalau kalian mau nonton di situs-situs atau aplikasi ya kalian berlangganan lah ya. Nah itu saja yang dapat saya bagikan kali ini. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like ya. Kalau kalian tidak suka jangan lupa juga dislike ya. Kalian sebagai penonton YouTube itu jangan diem aja habis nonton video. Kalian harus memberikan umpan balik atau memberikan sesuatu yang bisa membuat kami para pembuat video itu tahu video yang kami buat itu bagus atau tidak begitu. Kalau kalian menyukai video-video saya atau cara saya dalam membuat konten ya, kalian silakan tekan tombol subscribe. Di situ ya ada tulisan subscribe, itu tekan saja. Itu gunanya apa? Itu gunanya kalau misalnya saya sudah membuat video baru, saya sudah mengupload video baru, kalian akan dapat pemberitahuan di HP kalian. Jadi itu gunanya subscribe kalau kalian belum tahu ya. Jangan lupa juga tonton video tadi saya yang saya bilang itu video parodi trailer Dylan ya. Videonya lucu, nanti kalian nonton, jangan lupa komen ya. Oke, thanks, bye bye.